di Genbi juga ada kayak Genbi Development Program, itu kayak melatih leadershipnya kita. Terus nanti akan ada pemateri yang luar biasa, kayak kemarin ada Terelie, ada Dilestari, penulis-penulis terkenal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kami Infoin. Mari belajar bersama kami. Episode kali ini kita ingin belajar bersama dengan mahasiswa Generasi Baru Indonesia atau biasa disebut dengan Genbi. Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung pengembangan generasi muda masa depan yang unggul dan kompetitif. Mari kita sambut mahasiswa IAIN Ponorogo yang cantik dan ganteng. Halo Mas Mbak. Halo Kak. Boleh memperkenalkan diri? Baik, sebelumnya saya Fadia Septia Putri dari jurusan Ekonomi Syariah semester 7. Mbak Fadia. Iya, betul. Baik, dan saya Zainal Mustafidin dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Oh, Mas Zen sama Mbak Fadia. Iya. Dengar-dengar nih kalian penerima beasiswa generasi baru Indonesia atau biasa disebut dengan Genbi. Kalau boleh tahu apa itu beasiswa Genbi? Baik, kalau beasiswa Genbi itu sebenarnya, kalau Genbi sendiri itu komunitas penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu menyediakan kayak bantuan sosial yang mana itu ditujukan kepada universitas-universitas. Namun universitasnya itu sudah melakukan MOU dengan Bank Indonesia. Jadi nggak semua universitas itu bisa mendapatkan beasiswa Bank Indonesia itu tadi. Berarti yang sudah melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia, ya, betul. Gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu gimana kalian kok bisa dapat beasiswa Genbi itu, daftar kah atau gimana gitu? Ya. Silakan. Kalau untuk kalau cerita ya, dulu itu sebenarnya cari-cari di info dari kating-kating sama pantengin itu siakat sama apa ya? Tanya temen. Sebenarnya beasiswa di IAIN itu selain KIP apa yang bisa saya apply? Nah, kalau dulu saya itu apply PPA. Ya, setelah selesai PPA itu saya cari apa ya? Cari info lagi setelah PPA apa yang bisa saya apply beasiswanya. Kemudian saya dapat info beasiswa Bank Indonesia. Tapi dengan persyaratan yang sebegitu banyak sekali, dokumennya itu lebih banyak daripada beasiswa lain. Itu yang agak struggle mungkin ya. Dan memang apa ya, persyaratannya itu harus dilengkapi dalam waktu yang singkat gitu Mbak. Biasanya pendaftarannya cuma 3 hari, 4 hari kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus nyari berkas, contoh dari desa, dari jurusan seperti itu. Benar-benar kayak struggle-nya di situ ya. Kalau boleh tahu apa berkas apa yang menurut kalian itu susah banget dapetnya? Apa ya? Kalau saya itu rekomendasi dari salah satu tokoh, bisa itu kayak Kajur atau dari dekan seperti itu sih. Kalau saya itu surat-surat resmi dari desa itu juga agak kesulitan, apalagi misal ya pembukaannya itu hari malam Jumat, Kamis malam itu pembukaan pendaftaran. Ditutupnya itu sebenarnya Minggu, tapi kan Sabtu Minggu itu kantor desa tutup. Jadi otomatis hanya ada satu hari di hari Jumat itu untuk mencari dokumen berkas di kantor kepala desa. Kemudian dari rekomendasi tokoh dari Kajur, entah dari dosen atau yang lain sebagainya, itu kan juga perlu waktu dan koneksi. Kalau nggak punya koneksi itu akan sangat sulit gitu. Iya, itu struggle-nya. Kalau syarat untuk mendapatkan beasiswa Genbi sendiri apa? Kalau syaratnya itu biasanya pertama itu IPK-nya. Jadi IPK-nya itu harus di atas 3,00 kalau sekarang. Terus apa lagi ya? Yang pasti kayak berprestasi, punya prestasi seperti itu. Prestasinya itu baik akademik maupun non akademik. Iya, semuanya dari Bank Indonesia itu sebenarnya ditampung. Cuma nanti kan memang ada seleksinya itu. Nah, jadi nggak ada kayak kriteria yang harus seperti apa, itu nggak ada. Nanti yang nentuin juga dari Bank Indonesia sendiri. Kalau proses pendaftarannya itu berarti setelah seleksi administrasi ya? Berarti itu kan daftar seleksi administrasi, lalu apakah ada wawancara dan sebagainya? Ada. Kalau di Bank Indonesia di Genbi itu sendiri, itu tahapannya yang pertama itu seleksi berkas itu tadi. Jadi ada contoh kalau IPK-nya tidak sesuai itu langsung kayak gagal di seleksi berkas. Lalu nanti akan ada seleksi wawancaranya itu 2 kali. Yang pertama nanti dari internal IAIN Ponorogo, biasanya dari pembina, dari dosen ataupun dari
penerima beasiswa Genbi sebelumnya. Terus lalu yang kedua wawancaranya itu nanti dari pihak Bank Indonesianya langsung. Seperti itu. Berarti langsung dari pihak Bank Indonesia datang ke sini gitu. Iya, betul. Berapa sih kuota penerima beasiswa Genbi di IAIN Ponorogo? Kalau kuotanya sendiri itu keseluruhan 50 anak. 50 anak itu setiap tahun 50 atau Iya, kalau setiap tahunnya, setiap open recruitment-nya 50 itu tadi. Oh, terus berapa semester? Tiap 1 tahun itu nanti akan ada oprek lagi. Jadi contoh semisal gitu. tahun semester 45 itu dapat, nanti semester 6 mau daftar beasiswa Genbi lagi. Nah, itu harus ikut seleksinya, ya harus kayak ikut tesnya lagi kayak dari gitu. awal. Iya, betul. Oh, berarti cuma beasiswanya cuma 1 tahun Iya. atau 2 semester. Iya. Ketika mau apply lagi, apply daftar lagi dari daftarnya. awal. Betul, kayak gitu. Oh, Dari gitu. awal. Itu ada minimal semesternya enggak? Atau maksimal semester yang ikut daftar itu? Iya, kalau minimalnya itu semester 4, maksimalnya semester 8. Kalau sudah semester 8 berarti sudah tidak boleh atau masih boleh daftar? Sudah tidak boleh. Oh, sudah tidak boleh. Itu oh ya, berarti kan semester 9 Iya. kalau itu. Berarti maksimal berarti hanya 2 tahun. Iya, betul. Mbak Fadia 2 tahun dapat Genbi. Ya, Oh, alhamdulillah. Kak Manzen baru. Saya baru ini. Ya, nanti semoga Baru- satu tahun amin, ke amin, depan. amin, amin. Tapi biasanya masih tetap sama itu atau ada yang misal tahun pertama dapat, tahun kedua nggak dapat Iya. gitu, ada nggak? Kalau di Genbi itu ada kayak evaluasinya. Jadi kalau ketika di tahun pertama itu memang kayaknya ada kemunduran Sesuatu atau hal yang iya, kurang. itu nanti akan kayak dievaluasi, terus kedepannya itu bisa di-cut di tahun keduanya seperti itu. Oh gitu, jadi belum tentu ya. Belum Ketika tentu. maksudnya mungkin di semester awal semester 4 itu dapat beasiswa Genbi, nanti semester 6 pengen daftar lagi pasti lolos, Iya. belum tentu ya berarti. Ya, bahkan kalau di Genbi itu ada dalam 1 tahun ada dua periode. Ketika mau pencairan kedua, ibarat kata di periode kedua kok di periode satunya dia sudah bermasalah, nah itu di periode 2 bisa aja diganti sama orang lain dan harus mengembalikan uangnya juga. Oh, seperti gitu. Itu. Iya, Iya. kalau di Genbi seperti itu. Pihak berapa sih? Banyak nggak kalau di Genbi itu? Banyaknya banyak. Sangat ya. cukup. Sangat cukup. Untuk gini aja. Kisaran UKT kan mungkin di Ponorogo sekitar 2 juta lah ya. Iya. Kita Iya. anggaplah 2 juta sama rata lah semua. Apakah itu untuk dalam 1 semester untuk membayar UKT itu ada sisa atau enggak gitu aja? Alhamdulillah. Masih ada. Untuk Oh, kebutuhan gitu. apa ya, kuliah. Iya. Berarti kebetulan masih ada, banyak. berarti kan untuk bayar kuliah sudah nggak ada, nanti ya untuk kebutuhan yang lain masih ada sisanya Iya, masih gitu ada. dari beasiswa. Oh gitu. Lalu menurut kalian apa yang kalian dapatkan ketika kalian sudah menjadi Genbi atau komunitas Genbi ini sendiri gitu? Oke, mungkin kalau dari saya itu yang sudah saya dapatkan pelatihan soft skill. Karena memang di Genbi itu benar-benar kita juga dituntut untuk mengikuti berbagai kegiatan ya. Karena di Genbi itu sangat banyak kegiatan. Bahkan kayak Sabtu Minggu itu kita sering banget kalau ada kegiatan. Jadi weekend nggak ada libur. Tapi ya juga pernah ada libur kayak gitu. Nah, dari banyaknya kegiatan itu kita kayak melatih kayak leadership kita. Di Genbi juga ada kayak Genbi Development Program. Itu kayak melatih leadershipnya kita. Terus nanti akan ada pemateri yang luar biasa kayak kemarin ada Terelie, ada Dilestari, penulis-penulis terkenal seperti itu. Nah, juga ada di Genbi itu kayak pelatihan skill kayak badminton, menyanyi, menari, itu Gitu. juga ada pelatihan di situ. Gitu. Mungkin kayak gitu. Kalau dari saya rangkumannya itu dapat relasi, ilmu dan pengalaman. Relasi itu sendiri karena kita itu di Genbi ada apa ya, koordinator komisariat, jadi kita bisa kenal dari komis-komis lain. Misal kalau di beasiswa PPA saya kan kenalnya hanya di kampus IAIN, tapi kalau di Genbi itu saya bisa kenal penerima beasiswa Genbi dari Unida, dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, kemudian dari UIN 1 Tulungagung, dari IAIN Kediri, dan juga dari UNU Blitar. Jadi relasinya semakin luas. Kalau ilmunya ya ilmu dari Genbi itu sendiri tentang kebang sentralan dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman ya terkait soft skill dan hard skill yang disampaikan Mbak Fadia tadi. Berarti Bank Indonesia yang ada di Kediri ya? Iya. Berarti yang bekerja sama, penerima beasiswa yang bekerja sama dengan Bank Indonesia
cabang Kediri, Iya, betul. gitu. Berarti ruang lingkupnya berarti sudah ke Kediri Raya juga, Iya, Kediri gitu, Raya. termasuk Tulungagung, Blitar dan lain sebagainya. Iya, betul. Berarti ada kegiatan kalian bersama-sama dengan mahasiswa-mahasiswa kampus lain gitu. Ada. Di GDP Kemarin itu tadi. kebetulan itu Iya. tadi yang disampaikan Mbak Fadia, Genvi Development Program itu termasuk kegiatan yang menghadirkan atau menyatukan Genbi dari masing-masing universitas seperti itu. Kemarin Iya. selama 3 hari Kak Iya, ya? 3 hari di Terawas Mojokerto. Oh, itu semua ikut? Iya, Semua ikut. 50? Iya, kalau di total 300. Dari Oh, Karena- dari IAIN semua 50 ikut. Iya. Oh, gitu. Berarti 6 kampus. Iya, 6 6 kampus, Masing-masing 50 anak. 50 Betul. anak. Oh, gitu. Kalau selain mungkin yang dapatkan nanti pertanggungjawaban apa yang kalian harus kewajiban yang harus kalian laksanakan ketika mendapat beasiswa Genbi itu apa? Kalau mungkin kalau di contoh KIP kan ada LPG. Iya. Kalau di Genbi itu lebih kayak yang itu tadi sih, evaluasi. Kalau di kita ada kayak per bulan, per periode, dan tentunya juga dari nilai. Jadi antara prestasi akademik sama non akademik itu kalau bisa seimbang. Itu tadi sih. Kalau pertanggungjawaban kayak LPG itu nggak ada kalau di Genbi. Cuma Hanya evaluasi. mungkin patokannya nilai IPK ya berarti. Iya, IPK sama keaktifan sih. Oh, berarti ada pertemuan rutin dan lain sebagainya itu. Ada. Iya. Mentornya dari mana? Langsung dari Iya, kalau di Bank Indonesia itu kayak juga ada kayak kehumasannya. Nah, itu yang mengurusi Genbi. Seperti oh, itu. gitu. Berarti pantauannya juga langsung dari Bank Indonesia Iya, sendiri. Gitu. iya. Nggak hanya mungkin pertanggungjawaban setiap universitas ada lah gitu, Iya. tapi tetap dari Bank Indonesia cabang Kediri itu juga ada yang monitoring Iya, gitu. betul. Oh, gitu. Jadi kalau misal cuma main-main atau coba-coba gitu bisa diganti kapanpun. Bisa. Sangat Sangat bisa. bisa. Soalnya Bisa. kemarin ada yang diganti Kak ya dari komis ketika pas di GDP. Iya, ada Iya, yang ada. diganti. Ada yang diganti dan itu konsekuensinya kalau diganti itu ya harus mengembalikan Yang sudah diterima yang sudah diterima sebelumnya, kayak dari gitu. awal. Oh, dari besaran dari Besaran, awal iya ya. dari awal. yang sudah diterima itu Yang harus dikembalikan. Iya. Oh, gitu. Jadi memang benar-benar kalau sudah masuk ya harus bertanggung jawab. Iya. Iya. Itu sih. Tidak boleh coba-coba berarti. Nggak boleh. Tapi Gimana biasanya ya? enjoy aja sih kalau udah Sebenarnya masuk. ini bukan masalah yang terlalu mengikat sebenarnya, Iya. tapi kan ini memang tanggung jawab kita gitu loh. Iya. Tanggung jawab kita sebagai mahasiswa pun kita harus mempertahankan ini kan. Jadi kalau dapatkan beasiswa harus lebih giat lagi gitu. Harus lebih tanggung jawab lagi. Iya, dan juga tanggung jawab ketika sudah memilih untuk daftar. Kan Iya. nggak kok ditunjuk gitu Iya. kan. Jadi kan kalian juga daftar, juga ada seleksi dari yang lain terus dipilih 50 ya kalau bisa udah diberi kesempatan ya gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya Iya. gitu. Lalu privilege apa yang kalian dapatkan di Genbi ini? Privilege. Privilege menurut saya pribadi, opini pribadi saya itu relasi. Saya itu sangat senang sekali ikut dan bisa join di Genbi itu relasi yang sangat luas. Jadi saya bisa kenal dengan teman-teman Genbi dari univ-univ lain dengan lintas jurusan yang bermacam-macam. Saya bisa share pengalaman, ilmu. Kemudian privilege lain itu pelatihan soft skill dan hard skill. Mungkin kalau di beasiswa lain itu tidak ada atau sedikit kegiatan tentang pelatihan soft skill dan hard skill. Tapi kalau di Genbi itu saya pastikan ada dan banyak. Jadi sangat benar-benar memberdayakan anggota penerima beasiswa Bank Indonesia. Tetap benar-benar diurus gitu ya dalam Iya. artian benar-benar dikelola dengan baik. Iya. Iya. Gitu. Jadi kita tidak hanya menerima gitu loh, tapi benar-benar memanfaatkan itu dengan baik. Betul. Selain itu juga ada kan kegiatan yang berhubungan sama masyarakat kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu poin kayak tambahan kita. Kan biasanya ada yang introvert atau gimana. Iya. Nah, itu bisa jadi biar bermasyarakat seperti itu. Dan ada program-program Genbi itu yang memang ditujukan untuk contoh pengendalian inflasi dan lain sebagainya, itu bisa kayak membuat kita itu melek terhadap ekonomi gitu loh. Ada kayak materi kebang sentralan, materi tentang undang-undang dan lain sebagainya. Nah, itu bisa membuat Penerima beasiswa Bank Bank Indonesia Indonesia itu juga
kayak lebih tahu tentang apa itu bank sentral, tentang perekonomian, keadaan di masyarakat itu seperti apa. Sebenarnya kenapa harus bank sentral dan ekonomi? Karena penerima beasiswa Bank Indonesia itu kan sebagai frontliner atau penyampai kebijakan dari Bank Indonesia. Jadi kita punya tugas untuk menyampaikan kebijakan terbaru dari Bank Indonesia kepada masyarakat dan orang-orang terdekat kita, seperti itu. Lalu mungkin ada nggak pesan dari kalian untuk mahasiswa semester 2 mungkin yang semester berapa? 1, 3? Sekarang 1, 3 ya? Semester 1 dan 3 ketika ingin mendaftar beasiswa Genbi itu apa sih menurut kalian yang harus mereka persiapkan itu apa biar bisa diterima? Oke. Kalau persiapan yang biar bisa diterima itu tentunya IPK jangan sampai merosot. Kalau bisa itu kayak tangga semakin naik terus seperti itu. Kalau di samping itu juga menambah kayak prestasi itu sebenarnya awalnya itu dari coba-coba. Yang penting kamu coba aja, lomba ini coba aja gitu sih. Karena belum tentu apa yang di pikiran kita berat itu ternyata itu nggak seberat itu kadang. Contoh misal daftar Genbi juga, mikirnya kayak pendaftarnya nanti banyak atau sulit, seleksinya banyak, berkasnya banyak. Tapi ketika kita lalui stepnya satu, nanti pasti akan berhasil. Dan tanpa kita sadari ternyata aku sudah bisa lolos sampai bisa di titik ini, seperti itu. Jadi yang penting coba dan persiapkan, gitu sih. Kalau dari saya, beasiswa apapun sebenarnya itu persiapan yang pertama mental. Yang kedua persiapan dari segi apa nilai jual kita sehingga kita itu berhak menerima beasiswa tersebut. Entah beasiswa KIP, entah beasiswa PPA, entah beasiswa Basnas maupun beasiswa Bank Indonesia. Jadi ayo kita cari nilai jual kita itu apa sehingga kita layak untuk menerima beasiswa Bank Indonesia. Entah apakah kita menjual dari nilai akademik kita yang baik atau dari segi prestasi kita yang baik dari akademik maupun prestasi non akademik yang baik, seperti itu. Dengar kalau di Monorogo itu satu mahasiswa satu beasiswa ya? Iya, kalau mungkin selama mendapatkan satu beasiswa nggak boleh dapat yang lain. Cuma kalau misal contoh di semester awal nanti dapat PPA, terus semester agak 4 ke atas beasiswa Genbi itu masih boleh. Cuma kalau dalam satu waktu itu beberapa beasiswa itu yang nggak boleh. Berarti misal ketika sudah mendapat beasiswa KIPK berarti nggak ada ya yang ikut? Nggak ada. Karena kita ada MOU-nya juga, kita tanda tangan bahwasanya kita hanya menerima beasiswa Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia juga memang ketentuannya seperti itu. Iya. Jadi kalau semisal kita menerima 2, misal dari Bank Indonesia dan beasiswa lain, itu bisa dicabut dan kita harus mengembalikan nominal uang yang telah kita terima dari awal. Banyak berarti? Alhamdulillah, ya lumayan lah. Kalau mengembalikan banyak, kalau terima cukup. Seperti itu. Bisa dapat motor. Iya, bisa dapat motor. 1 tahun. Iya. Baru apa second? Aduh, ini agak sulit ya disampaikan. Kepoin aja teman-teman. Berarti memang jadi buat teman-teman nggak usah khawatir. Jika kalian belum dapat beasiswa KIPK, mungkin di semester 1 ada yang aku pengen beasiswa kok nggak dapet gitu kan. Iya. Selain KIPK itu di Monorogo ada banyak beasiswa. Banyak banget. Salah satunya beasiswa Genbi yang ada mulai semester 4. Jadi tetap kuliah yang tunjukkan nilai yang terbaik lah gitu. Jadi katanya Mbak Fadia tadi nilainya harus gimana Mbak? Kayak tangga per step, naik gitu. Jadi nilainya harus bagus, kalau bisa naik gitu. Nanti jangan sedih lah kalau memang nggak dapat beasiswa KIPK, nanti ada beasiswa lain, beasiswa Genbi salah satunya yang katanya 1 semester bisa untuk beli motor gitu. Jadi buat kalian mahasiswa semester 1 dan 3 jangan khawatir, jangan sedih. Pokoknya kadang ada yang bingung, saya kok nggak dapat beasiswa KIPK, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Jadi jangan khawatir, di Monorogo masih banyak beasiswa lain. Nanti kita selain beasiswa KIPK dan beasiswa Genbi akan ada beasiswa lain. Jadi tungguin terus podcast kami infoin.
Cukup sekian podcast dari kami. Terima kasih Mbak, terima Sama-sama. kasih Mas atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.